golnya masih -1 karena sebelumnya kalah 2-0 dari Indonesia. Lantas bagaimana jika Irak menang dengan selisih gol yang teramat tinggi? Menang 5-0 misal, atau Irak justru ditahan imbang oleh Arab Saudi? Ya, Indonesia masih ada peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026, namun bukan melaju jalur ronde keempat melainkan lewat ronde kelima. Untuk mengamankan tiket ke ronde kelima, Indonesia tetap harus menang di laga menghadapi Irak nanti. Namun kali ini tidak ada patokannya. Mau menang 1-0 pun tak masalah. Yang penting menang dan 3 poin berhasil dibawa pulang. Jika 3 poin sudah diamankan dan target cuma peringkat 2, maka pertandingan antara Irak dan Arab Saudi tidak akan berpengaruh banyak pada Indonesia. Jika pada akhirnya Irak kalah, itu justru tak masalah. Karena Irak akan tetap menduduki dasar klasemen dengan poin 0. Nah, kalau Irak yang menang dengan selisih gol banyak pun tak masalah. Karena Arab yang akan turun ke urutan 3 klasemen akhir karena catatan selisih golnya minus banyak. Jika Indonesia sudah mengamankan runner-up grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka akan menghadapi runner-up dari grup A. Menurut beberapa sumber yang ada, skemanya akan bersifat home and away. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada 13 dan 18 November 2025. Dalam situasi home and away, Indonesia punya peluang cukup besar untuk lolos ke babak berikutnya. Karena sejauh ini ketika bermain di kandang, Indonesia masih bisa diandalkan. Semua kemenangan Indonesia di ronde 3 didapat saat laga kandang di Gelora Bung Karno. Tinggal siapa dulu nih lawannya. Kalau lawannya Qatar ya kita kayaknya nggak bisa berharap banyak ya. Qatar sama Arab Saudi tuh kayak udah disetting bakal lolos ke Piala Dunia 2026. Kebijakan AFC di ronde 4 kali ini juga banyak yang menguntungkan mereka. Tapi kalau lawannya Oman gitu sih masih bisa diperjuangkan ya. Apabila menang di ronde 5, apakah Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026? Jelas tidak. Masih ada babak kualifikasi interkontinental. Babak ini justru jadi fase yang seharusnya dihindari oleh Indonesia. Karena tim sekaliber Australia saja kesulitan untuk lolos ke Piala Dunia lewat jalur ini. Mengapa semengerikan itu? Karena Indonesia akan melakoni 2 laga dengan sistem gugur. Tim yang dihadapi pun bukan kaleng-kaleng. Mereka adalah negara-negara dari benua lain. Setiap konfederasi kecuali UEFA mendapat jatah 1 tim, serta tambahan yang diberikan kepada konfederasi asosiasi tuan rumah. Dalam hal ini, karena Piala Dunia dimainkan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, maka CONCACAF punya 2 slot. Jika Indonesia menyusul, maka kita akan melalui tahap pertama untuk melawan tim sesama non-unggulan. Lewat unggahan IG @Timnas Indonesia, jika lolos ke tahap ini, Indonesia sebagai wakil AFC akan menghadapi 1 wakil dari zona CONCACAF. Indonesia akan berhadapan dengan 1 dari 12 wakil CONCACAF yang masih bertarung di putaran ketiga. Di situ masih ada tim-tim kuat yang bisa saja justru terperosok ke kualifikasi interkontinental. Sebut saja seperti Jamaika, Trinidad and Tobago, Honduras, maupun Costa Rica. Jika sudah lolos dari tahap pertama, Indonesia masih harus menghadapi tim unggulan dari benua Afrika untuk tiket ke Piala Dunia 2026. Negara dari benua Afrika jelas bukan lawan yang mudah. Apalagi masih ada tim-tim kuat macam Ghana, Senegal, Kamerun hingga Gabon yang berpeluang terjerumus ke kualifikasi interkontinental. Lawan Salim Al-Dawsari CS aja belum becus, apalagi lawan Sadio Mane. Ampun dah.